kita akan bahas permasalahan yang tidak kalah menarik dengan sebelumnya, sholat isyraq yang kita kenal sholat syuruk. Ya. Jadi istilah yang kita kenal adalah sholat syuruk, dan istilah fikih isyraq. Dan ini paling luar biasa jemaah sekalian, dan ini jarang diamalkan. Ini terutama yang sudah masuk masa pensiun, yang pagi-paginya itu tidak punya aktivitas banyak. Ya, amalkan. Dan tidak butuh tenaga. Sekalipun hanya baca subuh cuma sambil sedikit subhanallah walhamdulillah, ya. Duduk maksudnya. Itu cuma nggak apa-apain juga. Sampai waktu syuruk, ya, jarang dilakukan. Jadi jawabkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat isyraq adalah salat duha yang dikerjakan awal waktu. Ternyata sama demikian. Jadi antara salat duha dan salat syuruk itu sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah salat syuruk itu adalah salat duha di awal waktu. Itu salat syuruk. Adapun secara umum salat duha sampai matahari tegak. Jadi sholat isyraq atau yang kita kenal sholat syuruk adalah sholat duha yang dikerjakan pada awal waktu. Dan keduanya bukan sholat yang berbeda, antara sholat syuruk dan duha itu tidak berbeda, sama. Jadi sholat, sekali lagi, sholat isyraq atau syuruk itu sholat duha di awal waktu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bin Baz rahimahullah, sholat isyraq atau sholat syuruk adalah sholat duha yang dikerjakan pada awal waktu, yakni terbitnya matahari. Apa utamanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Anas bin Malik, "Man shalla ya al-ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu, thumma shalla rak'ataini, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatan. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, insyaallah panjenengan sudah terbiasa, lalu duduk di masjid sambil berpikir sampai matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat isyraq atau sholat syuruk 2 rakaat, maka ia seakan-akan berhaji dan umrah sempurna. Masya Allah. Cuma duduk baca subuh sambil pikir, atau misalnya tahlil, tasbih, tahmid, sholawat sampai matahari terbit. Kata Rasulullah SAW, rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Nanti lihat tidak itu tamat tuh. Ya. Maka kata Rasulullah, tamatan seperti orang yang berhaji dan umroh sempurna 3 kali dengan 2 rakaat sholat syuruk. Apalagi ada kajian syuruk, ya, waktu untuk sedikitnya dengan majelis ilmu double panjenengan, ya. Jadi jangan lewatkan ya kajian Ahad pagi, ya. Dikirnya dengan majelis ilmu luar biasa. Ini dikir pagi sempatnya. Kapan jenengan nyelonggar monggo ramekan ya sholat syuruk di musola Darussalam ini. Kalau memang tidak punya aktivitas mendesak, ya sebelum sebelum jalan sehat sempatkan sholat syuruk. Ya, jadi pada subuh tetap berdiam di masjid, zikir apapun zikirnya. Yang mau baca Quran silahkan baca Quran. Yang mau subhanallah terus sholawat, tahmid dan sebagainya sampai matahari terbit. Kutannya luar biasa. Dalam yang lain dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla al-fajr jalasa fi musalla hatta tatlu asy-syamsu husnan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah mengerjakan sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya
hingga terbitnya matahari dengan indahnya. Ini apa bahasa Jawanya matahari keluar? Apa dulu istilahnya di Jawa itu? Jadi matahari kelihatan bagus. Istilahnya apa betul? Istilah matahari pertama kali matahari mancar, istilahnya Pak. Semuanya pada sing siapa? Lingsir, berarti lingsir wangi. Nah, ini itu matahari pertama kali memancarkan sinarnya dan terlihat indah, ya. Hatta terlu asyamsu husnan, jadi kelihatan indah. Nah, sunrise. Nah, ini di bahasa Jawa sunrise. Iya, kalau di promo itu atau di Dieng sunrise. Nah, jadi pas lagi indah-indahnya itu kelihatan. Jadi kayak kemarin saya ke Bromo kan melihat bahasa Inggrisnya sunrise. Asyamsu husnan. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW terbiasa ya setelah mengerjakan sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya hingga terbitnya matahari dengan indah. Sunrise lah namanya. Yang pernah ke Dieng atau ke Bromo, yang letak itu ya. Itu loh di Bromo dibela-belain jauh-jauh, kadang ada yang nggak sholat subuh gitu. Masya Allah, nggak sholat subuh demi melihat, katanya Pak tadabbur alam, melihat kekuasaan Allah, tapi nggak sholat subuh. Masya Allah, luar biasa. Karena memang padat sekali di Bromo itu tempat sholatnya sempit. Ya, musola itu hanya swadaya masa itu cocoknya ada masjid di situ. Ya, yang pernah ke Bromo cocoknya ada masjid, ribuan orang itu yang antri untuk sholat subuh. Jadi, saya kemarin bela-belain sekalian tahajud di situ, biar kebagian sholat subuh di awal antri Pak. Ya, antri sekali, sempit sebabnya. Tadi cuma heran, ribuan orang ini katanya oleh kekuasaan Allah, sholat subuhnya ditinggal. Itu kebalik ya, Masya Allah. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sholat sunnah ini sholat yang terbiasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak Rasulullah, amalan-amalan sunnah beliau kerjakan, tidak ada ditinggalkan. Tahajud misalnya, kalau terlewat tahajud Nabi Muhammad foto, kemudian sholat witir, Masya Allah. Kemudian waktu sholat subuh dimulai setelah matahari naik setinggi tombak atau 15 menit setelah matahari sunrise. Jadi kalau kita lihat jam ditunggu 15 menit nih kajian subuh gitu ya. Kalau saya kadang-kadang minta pengurusnya nanti di kode sudah waktu suruh. Jadi 15 menit setelah waktu ya terbit matahari. Ditunggu, jangan langsung. Karena kalau balik tercapai butuh waktu terlarang. Makanya ditunggu 15 menit atau setinggi tombak. Karena waktu pas terbitnya tidak boleh kita sholat. Karena waktu terlarang sholat. Makanya ditunggu 15 menit. Jadi atau matahari setinggi tombak. Atau dalam riwayat lain, ya, ketika anak unta bangun dari derungnya karena pasti sudah mulai panas. Ya sekitar itu 15 menit setelah matahari terbit.